Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, NIM 2220201069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum. Langsung saja, model adalah konstruksi yang bersifat teoritis diri konsep. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan, pembelajaran dan memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Menurut Good and Trevor yang dikutip oleh Wina Sanjaya dalam buku kurikulum dan pembelajaran, model ialah abstrak, dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam membentuk naratif, materis, dan grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukanlah realitas, akan tetapi merupakan representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis. Model berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk pengambilan keputusan atau sebagai petunjuk untuk kegiatan pengamatan pengelolaan. Selanjutnya mengenai model-model pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa model yang dapat digunakan. Setiap model memiliki ciri khas tertentu yang dapat dilihat dari keluasaan pengembangan maupun tahapan pengembangan sesuai dengan pendekatannya. Dalam buku kurikulum Privilege and Foundations, menggunakan 8 model pengembangan kurikulum. Dasar teoritisnya yaitu institusi, pengambilan, keputusan, ruang lingkup kegiatan yang termuat dalam kurikulum, realitas implementasinya, pendekatan permasalahan dengan cara pelaksanaannya, penelitian sistematis tentang permasalahannya, dan pemanfaatan teknologi dalam pengamatan kurikulum. Adapun model-modelnya diantaranya yang pertama the administrative atau line staff model, yang kedua the grassroots model, yang ketiga the demonstration model, yang keempat become system model, yang kelima Taba introvert model, yang keenam Roger interpersonal relation model, yang ketujuh the systematic action result model, dan yang kedelapan emerging technical model. Pertama tadi the administrative line staff model. Model ini dikembangkan pada tahun 1957 oleh Smith, Stanley, dan Storrs. Model ini disebut dengan line staff karena dikembangkan dari atas ke bawah, di mana gagasan pengembangan kurikulum datang dari pejabat atau administrator pendidikan. Kemudian, pelaksanaan pengembangan kurikulum di tingkat bawah menggunakan prosedur-prosedur administrasi yang bersifat sentralistik. Yang kedua, the grassroots model. Model ini merupakan lawan dari model administratif yang juga dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Storrs. Pengembang kurikulum pada model grassroots atau akar rumput berada di tangan guru-guru sebagai pelaksanaan kurikulum sekolah, baik bersumber dari sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Yang ketiga, the demonstration model. Keinginan dan permintaan untuk perubahan yang luas dan kurikulum seringkali dirasa sebagai ancaman. Hal ini karena model demonstrasi yang tadinya dirancang untuk memperkenalkan inovasi kurikulum skala kecil, kemudian ada upaya untuk menerapkan dalam revisi kurikulum dan program yang luas, sehingga mendapatkan sanggahan dalam kalangan masyarakat. Memenuhi Smith, Stanley, dan Storrs dalam model demonstrasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk pertama cenderung bersifat formal dan yang kedua dianggap kurang formal. Selanjutnya, become system model. Sistem yang diinformasikan oleh G.A. Becomes dalam bukunya Kurikulum Teori dalam mengemukakan adanya 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama menentukan lokasi pengembangan kurikulum, yang kedua memilih dan mengikutsertakan personalia, yang ketiga mengorganisasikan personalia, yang keempat menentukan implementasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi kurikulum. Terus model kelima yaitu Taba Interpret Model. Pengembang kurikulum model ini lebih
menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai proses perbaikan dan penyempurnaan melalui tahapan-tahapan yang harus dikembangkan dan dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Yang keenam, Roger Interpersonal Relation Model mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan manusia. Menurut Roger, manusia berada di dalam proses perubahan atau becoming, developing, dan changing. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk mengembangkan sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Yang ketujuh, The Systematic Action Research Model. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan model penelitian tindakan sistematik yang dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Source mendasar pada asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yakni proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, dan guru, struktur dan sistem sekolah, pola relasi personal dan kelompok antar sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, Emerging Technical Model. Model ini dicetus oleh Kirst dan Walker. Kirst dan Walker sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai bisnis dalam budaya industri. Model pengembangan kurikulum dari yang disebutkan oleh Robert Zait antara lain: 1. Model Tiller. Model pengembangan kurikulum Tiller bersifat merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan misi suatu institusi pendidikan. Ada 4 hal menurut Tiller, yaitu A. Menentukan tujuan, B. Menentukan pengalaman belajar, C. Mengorganisasikan pengalaman belajar, D. Evaluasi. 2. Model Olivia. Menurut Olivia, model yang digunakan dapat digunakan dalam beberapa dimensi. Pertama, untuk menyempurnakan kurikulum sekolah dalam bidang-bidang khusus, misalkan penyempurnaan kurikulum bidang studi tertentu di sekolah, baik tataran perencanaan kurikulum maupun dalam pembelajaran. Kedua, model ini juga dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam merancang suatu program kurikulum. Ketiga, model ini dapat digunakan dalam mengembangkan program pembelajaran khusus. 3. Model Dynamic Skillback. Menurut Skillback, model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 5 elemen pokok dalam model dinamik adalah sebagai berikut. Pertama, A. Menganalisis situasi, B. Memformulasikan tujuan, C. Menyusun program, D. Interpretasi dan implementasi, E. Monitoring, feedback, penilaian, dan rekonstruksi. Selanjutnya yang keempat, model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran dan tujuan terus-menerus. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Yang kelima, model Audrey dan Howard Nicol. Nicol menitikberatkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Audrey dan Nicol mendefinisikan kembali metodenya Tiller, Tabah, dan Wheeler dengan menekan pada kurikulum proses yang bersiklus atau bentuk lingkaran, dan ini dilakukan demi langkah awal yaitu analisis situasi. C. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, setiap pengembangan kurikulum selain harus berpijak pada sejumlah landasan, juga harus menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip menurut Sudirman S. antara lain: 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup ketiga aspek tersebut.
dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. 2. Prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, sistem, dan penyampaiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan prinsip efektivitas, ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas para murid belajar. Implementasi prinsip pengembangan kurikulum ialah mengusahakan setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil kegiatan yang mubazir dan terbuang percuma. 4. Prinsip efisiensi. Implementasi prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, sumber lainnya secara cermat dan tepat. Hasil kegiatan kurikuler itu mewadahi dan mengharapkan prinsip fleksibel. 5. Prinsip integritas. Prinsip ini mengusahakan agar pendidikan dalam suatu kurikulum menghasilkan manusia, walaupun kegiatan kurikulernya terjabar dalam komponen kurikulum. Prinsip sinkronisasi. Prinsip ini mengusahakan agar seluruh kegiatan kurikulum seirama, searah, dan tujuan. 6. Prinsip berkesinambungan. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas melainkan suatu sama lain, memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai jenjang pendidikan, struktur dalam satu pendidikan, perkembangan siswa sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. 7. Prinsip objektivitas. Implementasi prinsip ini mengusahakan agar semua kurikuler dilakukan dengan kegiatan catatan ilmiah dengan menyampaikan pengaruh emosional dan irasional. 8. Prinsip demokrasi. Implementasi prinsip ini ialah mengusahakan agar dalam penyelenggaraan pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokrasi. Ada juga sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, antara lain 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip fleksibilitas, 3. Prinsip kontinuitas, dan 4. Efektivitas. Yang pertama ada prinsip relevansi kurikulum. Prinsip relevansi merupakan realnya pendidikan untuk membawa siswa agar tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Ada 2 macam relevansi, diantaranya yang pertama, relevansi internal, menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Yang kedua, relevansi eksternal, berkaitan dengan tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Ada 3 macam relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevansi dengan lingkungan hidup peserta didik. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, relevan dengan tuntunan dunia pekerjaan. 2. Prinsip fleksibilitas. Apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh guru yang kurang latar belakang atau kemampuan dasar siswa yang rendah, atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel, artinya kurikulum itu harus dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel sulit diterapkan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidik. Yang keempat, efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat 2 efektivitas dalam suatu perkembangan kurikulum. Nana Sukmadinata mengatakan, prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu
umum dan khusus. Yang pertama, prinsip-prinsip umum, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektif. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Asep Heri Hernawan dan kawan-kawan 2002 dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam mengembangkan sebuah kurikulum harus menganut 5 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip fleksibilitas, yang ketiga, prinsip kontinuitas, yang keempat, prinsip evaluasi, dan yang kelima, prinsip efektivitas. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa materi pembelajaran harus bermanfaat dan dapat diterapkan dalam konteks sehari-hari, sehingga peserta didik dapat melihat nilai dan relevansi dari apa yang mereka pelajari. 2. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum haruslah fleksibel untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik. Ini memungkinkan adanya beragam pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya, belajar minat, dan kebutuhan khusus dari setiap peserta didik. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kurikulum harus memastikan adanya kesinambungan dan progresivitas dalam pembelajaran dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Ini memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan dan keterampilan secara bertahap, sehingga pencapaian yang lebih tinggi dapat dicapai secara konsisten. Yang keempat, prinsip efisien. Kurikulum harus dirancang dengan memperhatikan penggunaan sumber daya yang efisien, termasuk waktu, tenaga pengajar, dan materi pembelajaran. Ini berarti bahwa pembelajaran harus dilakukan secara efisien tanpa membuang-buang waktu atau sumber daya yang berlebihan, sehingga peserta didik dapat mencapai hasil yang optimal dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang kelima, ada prinsip efektivitas. Kurikulum harus efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa, sehingga peserta didik dapat mencapai pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sekian materi dari kami.